Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh masuk hadirat-Mu beribadah kepadamu, masuk dengan pujian penyembahan buat Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, di mana saja kami berada, kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua. Lalu biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada-Mu memenuhi kami. Kami mau beribadah, kami masuk dengan puji-pujian buat Tuhan. Bersyukur, menyatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang mulia, Allah yang berkuasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, menara yang teguh. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kau Yesus Tuhan yang termulia, bumi dan di surga, berkuasa selamanya. Haleluya. Kami memuji-muji nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Amin. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa.
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Amin. Yes. Kami proklamirkan namamu yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Katakan, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan Allah yang perkasa, Yesus namanya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Nyanyikan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Tuhan. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Mari katakan buat Tuhan Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan,
Jadikan semua bangsa muridku. Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu dan saya tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Apa saja yang kita minta, Bapa pasti berikan. Setuju, katakan amin. Mari saya mau sama-sama dengan Bapak Saudara kita nyanyikan satu nyanyian baru, ya, dan kita sama-sama nyanyikan. Ini diambil dari firman Tuhan Yohanes pasal 15, ya, ayat yang ke-7. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami di ibadah ini. Mari nyanyikan sama-sama, ya. Ku mau tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu. Selalu ada dalam-Mu,
penuhiku. Ku percaya janjimu terjadi bagiku. Ku mau tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu. Selalu ada dalam-Mu, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janjimu terjadi bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Biar hari ini, pagi ini, musik bawa kita naik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang setuju dengan ayat perkataan Tuhan di sini katakan amin. Dan waktu kita katakan amin, kita setuju dengan firman, saya percaya hari ini berkat itu datang buat saudara dan saya. Ada dua hal yang penting yang kita tahu dari ayat ini. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, waktu kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, pegang, percaya saudara kepada Tuhan. Dan waktu firman Tuhan tinggal di dalam kita, waktu saudara renungkan firman tiap hari, saudara melakukan firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, kita tinggal di dalam firman. Dan firman tinggal di dalam kita. Alkitab berkata minta apa saja. Tuhan Yesus katakan minta apa saja, Bapa pasti berikan. Setuju katakan amin. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Mari buka tangan saudara sekali lagi di hadapan Tuhan. Amin ya Tuhan. Ku mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu tinggal di dalamku. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Ku mau tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalamku. Ku renungkan dan lakukan kehendak-Mu. Selalu ada dalam-Mu, firman-Mu penuhiku. Ku percaya janji-Mu terjadi bagiku. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Sekali lagi, apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus,
diberikan bagiku. Biar musik bawa kita naik pada Tuhan. Mari buka tangan di hadapan Tuhan sama-sama. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Pagi ini kami setuju dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami sepakat dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Mu mau tinggal di dalam kami. Hari ini, pagi ini kami janji. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami pasti diberkati, berlimpah-limpah oleh Tuhan. Bilang sama-sama, aku percaya, aku pasti diberkati, berlimpah-limpah oleh Tuhan. Tuhan memberkati aku dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati aku dengan kekuatan yang cukup. Tuhan memberkati aku dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang. Sebab itu Tuhan, saya mau tinggal di dalam Engkau. Di dalam Tuhan Yesus saya mau tinggal. Dan firman-Mu mau tinggal di dalamku. Terima kasih Tuhan. Mari yang sudah disembuhkan angkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih. Yang sudah menerima kekuatan pengurapan baru, bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik buatku ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Aku terima berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terus menyanyikan pujian ini Tuhan. Seumur hidupku aku tinggal di dalam Tuhan. Firman-Mu tinggal di dalamku. Nyanyikan sama-sama. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Mari buka tangan sama-sama nyanyikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Mari angkat tangan saudara sama-sama sekali lagi katakan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Diberikan bagiku. Sekali lagi katakan. Diberikan bagiku. Haleluya. Mari bilang Tuhan terima kasih banyak. Aku percaya Tuhan hari ini Tuhan menjawab doaku hari ini. Aku terima jawaban doa. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan baru. Ada jalan keluar di dalam pekerjaan, ada jalan keluar dalam usaha, ada kemudahan-kemudahan di dalam bekerja. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun Tuhan kirimkan orang-orang baik. Tuhan kirimkan orang-orang takut akan Tuhan untuk menolong aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilang sama-sama Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami berdoa kepadamu, kami bawa gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonyoto Raharjo dan Ibu Hermin Tuhan, Ibu Gembala kami ya Tuhan di GBI Gatot Subroto. Begitu juga Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Diberkatilah gereja Tuhan, diberkatilah Indonesia. Berlimpah-limpah dengan kedamaian, dengan ketentraman. Diberkatilah GBI Emerald CK4 ini Tuhan, cabang khusus 4.
di Kelapa Gading Nias, di Kelapa Gading diberkati berlimpah-limpah. Tahun ini tahun penuaian jiwa bagi GBI Emerald CK4. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan, sebelum kami selesai ibadah, kami akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan, beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kuduskan persembahan kami, dan kami percaya kami akan diberkati 100 kali lipat waktu kami mengembalikan milik-Mu, persepuluhan milik-Mu ya Tuhan. Bahkan persembahan umum, persembahan syukur, persembahan yang kami bawa di gereja waktu kami beribadah, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga ya Tuhan, berkati anak-anak, berkati suami, istri, berkati orang tua, berkati kami semua Tuhan. Sepanjang minggu ini kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat katakan amin, amin, amin. Shalom. Haleluya.